Pokoknya lah media yang sekarang itu yang masih eksis dan masih bisa, apa namanya, menahan gempuran-gempuran, akibat krisis Ekonomi ekonomi apa segala macam, alhamdulillah salah Borneo satu Sawa salah medianya satunya itu lah. media kami Borneo News, alhamdulillah. Kan bahwa Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? ini nah, dalam berapa hari ini ada kabar yang menggembirakan, ada juga kabar yang bujur-bujur sedih. Ini hari pers loh, Ya, Hari Pers Nasional. tapi masih momen hari pers bang. Ya, Cuma dalam momen hari pers 2025 ini nih, ada juga kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai pekerja pers itu tuh berpicik kepala jadinya. gara-gara, Gara-gara efisiensi. efisiensi oleh yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah loh. Ya, Ada yang dirumahkan, di PHK kontributor-kontributornya, aduh. Jadi kayak apa nih kisahnya? TVRI loh, RRI. Kasihannya kawalan kita. Ya Bang. nah, hitungannya patubuannya gaji ya paling kada tuh ada lah. Walaupun masing-masing malah di UMK-nya bah. Ya, Cuma ini nih kereda pendapatan lagi ya, paksa mencari begawi lain. maka parak sudah bulan puasa lah. Nah itu Lebaran, parak Lebaran. parak bulan puasa. Biasanya bulan puasa nih kalau orang-orang tuh banyak mengeluarkan duit, gak sampai tertukar takjil, Ya, bujur. gak sampai tertukar makanan. Ini perkiraan malah kita ini belum tahu Ya. karena kau melihat Menerawang menerawang masa depan. melihat bujur. Kira-kira terdampak juga ini lawan pelaku-pelaku UMKM. jelas pasti terdampak. Amunnya inilah bubuhannya kan pasti ini berpisit-pisit nih. Jadi setidaknya belanja tuh ini harus Irit-irit. irit. Kada bisa ini langsung kayak biasa tarter beli wadai beli apa. Nah di situ kena pengaruhnya ke UMKM pulang. Karena yang jualannya yang expired apa segala macam, tembuangan, gulung tikar. Nah, kamai. Jadi Selesai. ya, cuma yang lucunya lagi ini yang di bawah-bawah nih habis di PHK banyak banget kali habis bang, banyak yang di PHK. Ya. Tapi yang di atasnya malah ditambahi. Nah tuh. Contohnya staf sus. Ya staf sus tambahi. Yang ada yang di bawah nih bekipayan. Ya staf sus. Lu kawal kan jedot ini. Apa itu? Nah bisa sedot. Kapat hidung. Nah, sampai kapat hidung pula. Memikirkan itu, Bang. Memikir bujur lah. Sampai kapat hidung. Nah, di sini kena kapat, sebelah sini luang, sebelah sini kapat. Kapat dua-duanya kan bentuk. Itu ngaruhnya tuh sama kayak kondisi keuangan negara kita nih, Bah. Iya. Macam orang Betapi itu malah. Iya. Amun ditarik sampai kepala, batis kelihatan. Ditarik sampai batis, sini dada ke atas kelihatan. Iya. Mana kondisinya pulang bernyamuk gitu loh. Handak kelumbun semuaan. Kalau pina. Tapi itulah buat anu Bang, banyak yang membuat tagar apa itu yang lagi ramai. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu. Nah, maka dilihat tuh dari apa namanya ini segi umur itu dilihat dari umur 20 ke atas sampai 30 tuh bubuhannya memang lagi rame kayak itu. Pindah ke Singapura, pindah ke Malaysia. Pokoknya keluar dari Indonesia. Sebab dia merasa di Indonesia ini harapannya untuk ke depan ini kereda. Ya. Harapan hidupnya tuh nah. Masalahnya kan kayak ini. Angkatan kerja kita ini kan banyak banar gitu loh. Ya. Sementara peluang perusahaan-perusahaan yang ada sini dibanding dengan jumlah pencari kerja ini sedikit tersebanding. Iya, jadi kalau kepindah macam-macam dah. Makanya lo daripada ibaratnya jarnya aku nih kerja masa depan mending bepangsar lo biar di negeri orang gitu loh. Iya. Tapi ada juga yang kadang-kadang tuh lo di medsos tuh nalami disambati lo. Kadang nasionalis, bukan kadang istilah nasionalis apa segala macam. Parut terusannya. Iya, pokoknya bilangnya urusan sini, nah karena ada urusan lagi sanggup berkelahi itu orang. Iya. Logikanya lah apa amunnya kita dibawa terutama masyarakat yang
Inya tuh pendidikan bagus sudahlah. Ya. Otak cerdas, inovasi itu sudah bagus. Tapi amun kada didukung oleh kesejahteraan ekonomi, Ya, bujur. sakit juga nya. Mana lagi nya kan keahliannya punya keahlian apa segala macam di sini kada terpakai. Baik jadi pindah ke luar negeri. Iya, bilanya di sini kan kada terpakai di wadah kita sini. Carinya ke luar negeri, barangnya kawak jadi apakah jadi apa di sana. Kawak menabung apa segala macam di sana, hidup nyaman juga ajar. Kawak ditabung karena bilanya memang sudah kondisi membaik berbulan-bulan di sini. Iyalah wajar aja itunya kan anak memikirkan mencari hidup Rep. Kayak apa yuk. Iya. Tapi alhamdulillah walah wadah kita nih apapun apa jorong tuh drama-dramanya yang ada di wadah kita nih masih kau bertahan. Badai-badainya tuh. Badai-badai sudah kita lewati. Ya. Ada badai cuma alhamdulillah kau terlewati segala macam. Nah cuma kan kadang yang masuk berbanding-banding apa. Kasihan gitu loh. Ya. Kita pun sudah merasai hidup sakit. Waduh, ampun dikisahkan itu sakit benar kawal-kawal ya. Pokoknya lah media yang sekarang itu yang masih eksis dan masih bisa menahan gempuran-gempuran akibat krisis ekonomi apa segala macam. Alhamdulillah. Salah satu medianya itu media kami Borneo News. Alhamdulillah. Ya, yang pertama kan kita juga ucapkan terima kasih untuk pimpinan-pimpinan kita yang sudah berpikir memutar otak atas bawah kiri kanan kotak-kotak bulat-bulat. Ya, ya itu. Apapun permasalahan ibaratnya tuh di wadah begawi segala macam itu pasti terjadi di mana-mana ya. Iya, pokoknya Bang bilanya melihat ke belakang itu menangis kada berbaju mata sebenarnya. Ya, mana sih ada banyak babi. Drama bujur om lah. Iya, jadi cuma ya itu tadi. Ya. Alhamdulillah kita masih bertahan, masih kawa berpanderan di sini di pantry. Iya. Kita ini pantry kesayangan andalan. Nah, dengan ini semua serba ada. Hendak bola kopi tinggal picik, hendak lari ada treadmill. Nah, tapi itu bukan hendak memanah-manah itu apa? Kita kan paling kada turut prihatin pada kawan-kawan kita, makanya hari ini seorang memakai baju hirang. Oh ya, ulun tadi hendak pakai baju hirang, cuman ada logonya. Nah, itu jadi paksa memakai baju warna coklat. Coklat dulu dipakai. Coklat hirang. Coklat hirang kehirang-hirangan. Nah, warnanya coklat basi, jadi orang tuh coklat basi. Nah, ini nih warna hijaunya nih hijau apa nih? Biskuit. Iya, hijau biskuit. Aduh, hidung kapat tuh kacau. Nah, pas bujur prihatin lah kemarin lah. Hidung kapat. Itu tuh kadang Bang, ibaratnya tuh tanda tuh usia sudah makin bertambah gitu nah ya Allah. Nah iya gue Bang, memang sudah melihat keadaan kayak ini kan. Pokoknya kada jauh-jauh dengan minyak angin, dengan inhaler, habis itu yang bertempel nih. Koyo cabe, aduh, balsam, aduh. Nah, itu kita yang masih kawa begawi di wadah kita nih Bala. Ya. Maginnya lagi kawan-kawan yang ibaratnya terpaksa dapat PHK gitu loh. Ya. Jelas kadangnya Jepang sudah kepala sakit misalnya, apalagi ada tegaring-garing segala macam. Nah, inhaler segala koyo segala macam itu kan mempan mulai. Ada mempan. Jadi itu lain obatnya. Yang pasti duitnya yang pasti obatnya. Nah, duit. Nah, bilanya ada ini semua penyakit tuh berjauh. Iyalah. Hitungannya kan makanya kalau di negara kita nih kalau bisa kita nih jangan garing. Karena saat ini kalau banyak pemangkasan yang dilakukan, salah satunya itu bidang kesehatan lawan ekonomi. Karena kalau sembarangan ini Bang, bilanya pian garing lah, kada mencapai syaratnya ke rumah sakit kada terima orang. Ya, jadi amun kayak itu rancak ya olahraga. Iya. Jadi kada salah ibaratnya itu rancak padakan, ayo barang jalan kaki kah? Ya. Jogging kah? Ya memang itu tuh karena kau memberikan duit sen kita, tapi paling kada tuh kau menjaga kesehatan kita. Karena itu obat paling mujarab sudah. Mau kada mau ya. Hitungannya kan amun awak sehat tuh masih kau lah berpikir bercari apa gitu lain berpikir sehat kan. Ini sudah kondisi yang sedih bujur gitu loh. Prihatin segala macam, awak garing pulang, apa kada bertambah-tambah permasalahan. Nah, ada mencari tuh om kalian. Wah, iya kan.
Karena kalau dianukan lagi itu tragis. Dah. Iya. Pokoknya masalah yang kayak ini nih kita cukup prihatin. Kekawalan kita di di dunia pers. Lawan kena dampaknya. Dampak ini kan kurang salah ya itu tadi bukan hanya di dua media aja, perusahaan-perusahaan lain juga ada yang turun naik, ada yang kadang mau bertahan, hancur. Kita nih lah sebuah permasalahan itu tuh akar permasalahan itu ini dugaan seorang Bang, cuman mungkin banyaknya setuju juga. Ya gara-gara pengelolaan keuangan alias korupsi. Itu yang ibaratnya sudah kayak penyakit penyakit kanker yang sudah tahun-tahun. Sudah stadium berapa sudah? Sudah stadium berat sudah. Ya. Tapi itu tadi waktu penegakan hukum masalah korupsi kadang-kadang itu Bang. Kadang tajam gitu yang korupsinya ganal. Makanya hukumannya begayaan gitu. Yang baru-baru nih. Terpidana kasus korupsi ketemuan lagi makanan di restoran. Nah, tuh ya, apa itu? Ada yang umpat lelang jam mewah. Nah, kamai. Masuk di penjara ya kalau. Padahal kan dia di penjara tuh. Tapi masih keluar, masih kau makan-makan bareng keluarga, masih kau umpat lelang jam tangan mewah. Jangankan jam tangan mewah, menukar gesen jam smartwatch gesen lari gitu seorang betabung hendak setahun lebih dah. Nah, mengumpulkan duit intinya serba salah lo. Amun gara-gara korupsi ini sakit walai. Perusahaan paling ganal di dunia aja POC lo. POC. Yang sudah acak-acak Nusantara. Ya. Beratus tahun dihantamnya kita Indonesia. Ada belum Indonesia waktu itu tuh, masih Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan. Iya. Tapi gara-gara korupsi tekor perusahaannya bangkrut juga lah dihantamnya. Nah, itu masalahnya. Memang penyakit itulah. Penyakit gini nih. Penyakit yang ibaratnya tuh parah, Padahal kan ada menurut penelitian lawan di jurnal ilmiah juga, jurnal ekonomi segala macam. Perusahaan-perusahaan yang ganal-ganal inilah, macam kayak Apple lah, Amazon lah, Alibaba lah, Microsoft lah, gabung jadi satu, masih belum bisa mengalahkan keuangan POC. Iya. Yuk, company itu overdome kan. Tapi gara-gara korupsi hancur. Berkeping-keping hancur. Imbahnya hancur, pulang perusahaannya Perang Dunia II pula dihajar Jepang, apa kada melatupnya. Iya. Tapi kita ini kadang-kadang harus melihat lah. Amun dari permasalahan yang ada tuh biasanya tuh ya kalau kita jeli melihat pasti ada kesempatan di situ. Ambil contoh kayak tadi kita berpandang masalah penjajahan yang dilakukan oleh POC, habis itu dilanjutkan jadi Belandanya nih yang bercokol sini kan. Negaranya maksudnya. Itu kan perusahaan nih, perusahaan apa negara Belanda. Nah, ini Belandanya. Gara-gara POC bangkrut, Perang Dunia II pulang, Indonesia kau berjuang nggak sama merdeka waktu itu kan. Nah, jadi logikanya tuh ada permasalahan tuh paling kira kita jeli juga harus melihat ini ada kesempatan apa yang bisa kita manfaatkan dengan situasi yang lagi camuh gitu. Karena ada orang amun di ekonomi itu apabila sesuatu Ika melihat banyak banjir darah, di situ ada uang. Nah, jadi paling kadang kita harus jeli lah melihat ini nih. Kira-kira nih peluang apa yang bagus gasan kita survive kalawan pulang kena bisa lebih makmur di kemudian hari. Urusan darah tuh bukannya darah berhamburan bukan itu bahasanya tuh kiasannya. Contoh waktu zaman Covid sakit kan gitu loh. Nggak banyak yang meninggal loh. Banyak yang anggaplah itu darah misalnya. Tapi waktu itu pulang saham-saham di IHSG ini turun semua drastis. Terjun bebas yang ganal-ganal yang blue chip ini sudah anjlok banget. Kau kesempatan masuk. Sekalinya 2021 2022 nyot udah melanjut ke atas. Sesuatu keuntungan lah. Nah, itu keuntungan paling kadang kita nih kadanya hendak mengambil pesimisnya Jeli-jeli kita melihat ujur.
optimis lah. Ibaratnya tuh lo segala badai itu pasti berlalu. Pasti berlalu. Asal jeli melihatnya, jangan sampai jadi kita tinggalam. Iya, iya. Amun kada jeli melihatnya tuh ya tinggalam jadinya. Iya, iya, iya. Paling kada tuh banyak ungkapan lah. Ungkapan yang ada tuh yang muncul itu ya terkait yang ada sekarang ini. Nah, sama aja kayak orang surfing gitu loh. Ya. Amun inya di laut misalnya kan, ombak ini ganal. Amunnya kada bisa meluncur di atas ombak tuh tinggalamnya. Tenggelam. Tapi dimanfaatnya ombak yang ganal itu gasan meluncur. Ya. Mumpati kan. Mumpati. Kayak apa caranya? Gasan daya dorongan ya kan. Ibaratnya pasti uyuh, ya jelas. Sakit pasti jelas. Jelas. Itu kadang mungkin udah. Tapi itu tadi paling kada jeli-jeli kita lagi melihat sambil belajar luangkan waktu gitu loh. Peluang-peluang apa yang biasa kita ciptakan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, karena kalau kita kalau kada mau jeli dan kada mau belajar, otomatis ya itu tadi tinggalam. Tenggelam, tertinggal, binasa. Iya, amna. Lawan hindarilah kita nih pemikiran-pemikiran yang jadul-jadul yang terlalu kolot yang tapi relevan lagi dengan sekarang gitu loh. Yeah. Logika mistis segala macam. Kalau usah dipakai lagi, Kalau usah dipakai lagi lah. Yang kayak gitu tuh merusak bah sebenarnya. Iya, karena merusak berkembangnya bah. Iya. Karena misalnya nih ada orang kayak kita contohin sampaikan loh. Misalnya ikam berdagang tuh lebih maju dibanding seorang, warung ikam lebih top. Ya, Arif ini pesugihan. Pakai pesugihan ya. Pakai jin, pakai setan gundul lah. Penglaris ya. Apalah segala macam gitu loh. Iya. Nah, padahal jakanya itu introspeksi diri seorang balah. Aku ini kenapa lah kurang laku gitu nah. Apa yang salah? Oh, mungkin pelayanan aku ini kurang ramah. Ya. Atau misalnya harga aku ini kada kau bersaing kayaknya. Ya. Tapi amun harganya sama aja misalnya kan kurang lebih aja. Oh, berarti pelayanan seorang ini kurang. Ya. Rasanya mungkin ada yang kurang. Okay. Tempat kita kurang sip mungkin. Tempatnya kurang sip. Vibes-nya di wadah makan itu suram bilangnya. Ya. Coba amunnya berpikir itu kada pakai logika mistik, pakai logika ekonomi lah. Oh, kira-kira ini ada yang kurang loh lah kayak itulah. Baik ya. Nah, habis itu siapa caranya menarik pelanggan supaya pelanggan itu nyaman, senang di situ. Makanya kita ini perlu belajar terus. Kadang-kadang sudah umur 30 ke atas sudah biasanya nyaman, lalu melupakan kesan belajar gitu loh. Bujur. Merasa sudah bisa gitu lah. Karena yang lebih muda memadahi, padahal itu bujur. Lalu ikam ini anak di bawah umur. Ikam dia hanya hidup, bekabih ya belum lurus ya. Hanya hidup ya memadahi orang tua. Iya. Padahal wajar aja sebujurnya yang relevan disampaikan oleh yang lebih muda itu loh. Iya sebenarnya itu bang kayak itu bang. Perlu perhatikan jual gitu loh. Jadi apa masukan kita tuh sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik tuh malah masukan kita nih malah sebenarnya yang membangun gitu yang muda-muda gitu loh. Iya, daripada pemikiran yang jadul-jadul gitu loh. Tapi kada semua juga lah, cuma ada gitu ada, loh. Cuma ya rata-rata yang tua aja gitu kan. Iya, itu. Kita tuh kadang menyalahkan bahwa pemikiran Tuhan itu memang bagus. Tuhan ini kan matang lah. Cuman ini kan kita harus tampung. Ya paling kada tuh pikiran sudah matang, bijaksana lah dalam berpikir kan. Ya. Jangan menganggap diri itu tuh selalu lebih pintar, lebih cerdas apa segala macam. Terutama dalam pengelolaan negara kita ini. Iya, pokoknya apa yang misalnya dewasa lah. Maksudnya dewasa itu ya pokoknya kita lihatlah keadaannya. Nah, ini kalau seandainya aku sampaikan, aku jalankan, apa dampaknya sampai ke bawah-bawahnya. Mungkin kayak ini, misalnya nih, kita nih lah terbiasa dididik tuh lawan yang Tuhan tuh jangan tapi menjawab, jangan tapi membantah aja. Biasa kayak gitu lagi halus tuh loh. Iya. Didoktrin itu macam itu gitu nah. Akhirnya sekarang amunnya ada yang protes sedikit langsung ada karena sebagian pihak yang menyambati kan. Ikam tuh durhaka, kualat ya. Padahal yang menyambati itu ya orang-orang muda aja tapi sudah terdoktrin parah gitu loh. Iya. Lawan hitungannya kan kita ini sebujurnya wajar saling berdebat gitu loh. Berdebat apapun, membahas sesuatu itu berkencangan urat dulu lah gitu. Ya. Cuma harus baper dengan hasilnya. Ya. Kalau misalnya nih logika paling gampangnya tuh, kalau misalnya
dalam debat itu tuh aku kalah, berarti aku dapat masukan baru. Ya. Nah, Betul. kalau misalnya Ikam yang menang, artinya Ikam bisa memberikan sesuatu nilai ilmu tambahan pada orang yang Ikam debat. Iya. Amunnya berpikir kayak itu nah. Cuma pada kenyataannya rancak tuh di wadah kita ini kada biasa berdebat. Amun kalah berdebat tuh langsung baper. Yang dipikirkan tuh aku ini pasti bujur, Ikam tuh pasti salah. SDM rendah tadi. Iya amtah. Itu. Lawan pulang amunnya kena berdebat itu tuh kadegasan mencari nilai tambah ilmu pengetahuan. Memang sama kelahi dong. Udah pokoknya berat udah. Pokoknya yang pastinya pengelolaan kita ini sebenarnya harus benar-benar diperhatikan baik-baik supaya tidak ada dampak yang nyaman ke atas, sakit ke bawah. Maksudnya itu kan ya jangan sampai kayak ini nah. Kalau bisa kayak ini nah. Nah, jangan kayak ini, tapi kayak ini. Itu ya. Jadi Bang, tapi ini ada nah info terbaru loh, TPRI RRI batal loh. PHK karyawan usai rapat bareng DPR. Nah, ya, tapi itu kan baru keluar. Ini ada lagi nih. Nah, pas tadi ada anuan masuk, ada info masuk lah. Pekan tuh kawal. Alhamdulillah paling kada lo. Buana begawi tidak ada pemutusan kerja, PPN, mengisi acara kontribusi di lingkungan LPPR RI. Alhamdulillah. Ya semoga aja gitu loh. Ya. Bujur bah, jangan sampai. Tapi ya yang kayak kita pantarkan kemarin tuh loh. Kadang-kadang nih sampaikan dulu, karena kamu sudah camuh ribut, hanyar. Makanya lu tadi padakan kita ini sebagai kelinci percobaan. Jadi apa yang bubuhannya terapkan dulu. Bilanya banyak mudaratnya, cabut. Iya kan kayak ini contohnya. Ada beberapa hari yang lalu udah orang habis sudah di PHK ya apa segala macam karena efisiensi anggaran, karena mampu menggaji sampai setahunan misalnya. Plot twist kalau. Ya. Amun di film tuh kayak apa ya lah? Kisahnya tuh plot twist memang. Kayak film India lah. Mungkin lah. Atau kayak film Omai Rama. Ya, dia kan bernyanyi lu. Bernyanyi, bahagia, habis tuh kena muncul konflik. Habis itu kena sedih-sedih. Yang anunya nih jagaunya tersakiti. Nah, habis itu kena tersakiti sampai habis-habisan malah. Ya. Ibaratnya gugur timpa tangka di simbur cat gilas terak. Habis itu kenanya langsung berguru kan. Langsung jadi hebat. Langsung jadi jagoan. Ya, itu ada apa namanya story kita. Kalau jadi India ujung-ujungnya mati. Dah camuh bingung mikirkan apa. Iya. Terlalu banyak dramanya balah. Nah, lawan lagi kita parak bulan Ramadan nih Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 1 Maret ini awal bulan puasa. Nah, ulun memang baru tahun ini rasanya tahu lah merasakan di 1 bulan penuh itu kita puasa kada nyebrang ke bulan berikutnya. Kayaknya baru tahun ini aja kan kayaknya. Barusan? Ya lo. 1 Januari puasa, 1 Maret puasa, 31 Maret hari raya. Ya. Berarti sebulan kada pindah ke bulan berikutnya ya kalau. Asik ya lo. Asik juga. Jadi mudah-mudahan kita dilancarkan rezeki kita kan. Ya. Bisa. Jadi pas hari raya sudah baik keluar gaji lah. Ya. Plus THR. Semoga merdeka. Berbahagia. Mudahan kawal-kawal yang di luar sana sehat-sehat semua, rezeki lancar semua. Jadi kawa menukarkan anak baju hanyar, kawa menukarkan wadai hari raya. Semoga ekonomi kita tetap jalan gitu loh. Semoga kita nih sehat badan. Ya, itu paling utama tuh. Sehat badan, perezekian. Ya. Amun yang pina menggaring-garing lah sehat. Nah, kawal kita kan ada juga kawal kita yang koresponden di Palangkaraya kecelakaan. Mudah-mudahan beliau cepat pulih, cepat sehat, cepat bisa mengirimkan kontribusinya lagi untuk media kita. Ya kan sampai sini dulu. Pokoknya kisah kita hari ini di Panderan Muarung. Kisah yang plot twist. Ya, jangan lupa lah komen, like, share, subscribe juga banyak-banyak di situ. Share kemana ke kawal-kawal semua. Nah, ulun Arif Gim, Yuda Meng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
冰脚，嚯哈！